Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang kita awali bersama dengan mengikuti khutbah Jumat, di mana di antara wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau yang kemudian jumhur ulama bersepakat menjadi salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan khatib, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada jamaah, yang dengannya alhamdulillah sebagai seorang muslim kita bisa saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan antara khatib dan jamaah dan khatib kepada dirinya sendiri, yang jika kemudian kita sholat Jumat sejak dari awal kita memiliki kesempatan yang sama untuk saling mengingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama wasiat takwa yang sekali lagi menjadi rukun khutbah yang dengannya kita saling mengingatkan, karena dari Jumat yang lalu menuju Jumat hari ini menuju Jumat yang akan datang, banyak hal yang bisa terjadi pada diri kita sebagai manusia yang memiliki potensi positif sekaligus punya potensi negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap pribadi kita, siapapun kita, tidak peduli apapun pangkat, jabatan dan kemampuan kita memiliki potensi yang sama untuk menjadi positif dan sekaligus juga punya potensi untuk menjadi negatif. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang terus memperbaiki dan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka dan rugi orang yang terus mengotorinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu melalui khutbah yang mulia ini saya mengingatkan pribadi dan jamaah sekalian untuk terus menjaga dan saling mengingatkan agar kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita diajarkan doa yang sangat indah. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu tampak benar dan berilah kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Karena kadang-kadang kebenaran yang tertutupi, maka tidak ada orang yang melakukannya, sehingga kemudian orang seandainya kemudian tahu bahwa itu kebenaran, belum tentu sanggup untuk mengikutinya. Sebaliknya, wa arna batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang salah itu tampak nyata salah dan berilah kekuatan untuk dapat menghindarinya. Karena kadang-kadang kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak dan berulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan bahkan mungkin kita tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan. Kalaupun kemudian kita tahu bahwa itu salah, kita juga belum tentu sanggup untuk menghindarinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar orang berucap atau bahkan diri kita yang mengucapkannya, saya tahu yang benar ini, tapi bagaimana mungkin aku melakukannya kalau sendirian? Atau sebaliknya, mungkin kita pernah mendengar atau bukan berucap, saya tahu ini salah, ini tidak benar, tapi kalau enggak begini enggak jalan, kalau enggak begini enggak selesai. Bahkan ketika orang lain mengingatkan, maaf Bapak, ini salah, ini enggak benar, jawabannya, silahkan Anda coba yang benar, kalau berhasil akan saya lihat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, baik karena dalam kondisi terpaksa atau kita sukarela melakukannya. Dalam keadaan sukarela kita ngerti ini enggak benar,
tapi demi menuruti kemauannya agar cepat selesai, agar kemudian dan sebagainya, kita berani melanggar dengan mengatakan saya tahu ini salah, tapi kalau tidak begini tidak selesai. Atau kemudian kita terpaksa melakukannya dengan mengucapkan sebetulnya kita tahu ini salah, tapi bagaimana lagi, karena atasan kita menghendaki ini maka tidak ada pilihan lain, maka kita harus melakukannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah mengajarkan, mengingatkan kepada kita, segera ikuti kesalahanmu dengan kesolehanmu agar Allah menghapus dosa-dosamu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Segera ikuti kesalahan kita dengan kesolehan kita. Ikuti keburukan kita dengan kebaikan kita, yang dengannya semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengingatkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah, berhubunganlah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Sebab yang pertama, jika kita kaitannya kesalahan dosa itu kepada Allah, Allah bisa menghapusnya dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dengan satu kebaikan yang dilakukannya. Tetapi jika kita tidak mampu menjaga hubungan dengan manusia dengan baik, bertumpuk-tumpuk kebaikan di hadapan manusia, manusia bisa menghapusnya hanya dengan satu kesalahan kita. Saya ulang, jika bertumpuk-tumpuk dosa kita kepada Allah, Allah bisa menghapusnya dengan satu kebaikan. Tetapi bertumpuk kebaikan kepada manusia, manusia bisa menghapusnya hanya dengan satu kesalahan. Oleh karena itu penting menjaga akhlak kita dengan sama manusia. Kepada Allah berdosa, Allah bisa menghapusnya dengan satu kebaikan, seperti yang masyhur terdengar kisah pada kita tentang wanita pendosa yang Allah ampuni dan masukkan dia ke dalam surganya hanya karena pernah memberi minum anjing yang kehausan. Betapa keburukan yang begitu banyak Allah bisa menghapusnya dengan satu kebaikannya kepada makhluk. Pelajaran yang sangat penting. Maka kemudian jika kita meyakini, merasa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhtiar kita menghilangkan kehausan mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, maka mengajarnya kita di dalam kelas, melaksanakan aktivitas di kampus yang kemudian menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kehausan dari problematika yang dihadapi oleh banyak manusia, maka mudah-mudahan dengan itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tetapi akhlak kita harus kita jaga dengan sama manusia, karena bertumpuk-tumpuk kebaikan kepada manusia, manusia bisa menghapusnya hanya dengan satu kesalahan. Betapa banyak kisah yang sampai kepada kita. Mohon maaf, misalnya seorang kiai yang memiliki pondok pesantren, santrinya ribuan, alumninya luar biasa, tetapi sekali kiai itu terpeleset, maka seakan-akan kiai itu tidak punya kebaikan sama sekali. Bahkan orang-orang menghujatnya seakan-akan yang menghujat itu tidak pernah punya salah sama sekali. Ceramah, pengajian, khutbah 20, 30, 1 jam isinya seluruhnya baik. Hanya sekali sang pembicara terpeleset, maka itu yang akan diviralkan sehingga seakan-akan seluruh materi ceramahnya adalah keburukan. Pengabdian kita di kantor, puluhan tahun kita mengabdi, sekali keliru seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik dan melakukan kebaikan di tempat kita bekerja. Manusia sanggup menghapus kebaikan yang bertumpuk-tumpuk hanya dengan satu kesalahan yang kita lakukan.
Maka pentingnya menjaga hubungan dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, mengapa akhlak kita harus kita jaga dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia, supaya tidak seperti yang pertama tadi. Ketika ibadah kita kurang sempurna, kita masih bisa menutupnya dengan ibadah sosial. Tapi hubungan sosial kita bermasalah, kita tidak bisa menutupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi bulan Ramadan, mungkin istri kita, anak kita, menantu kita, atau bahkan orang-orang dekat kita hamil, menyusui, sakit-sakitan, dan kemudian tidak bisa menjalankan puasa, mereka bisa menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Ibadah kepada Allah tidak bisa tertunaikan, masih bisa ditutup dengan ibadah sosial. Tapi jika hubungan sosial kita bermasalah, kita tidak bisa menutupnya dengan ibadah kepada Allah. Menyakiti kawan, menyingkirkan saudara, kita tidak bisa menggantinya dengan sedekah. Tidak masuk kerja, kita tidak bisa menggantinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Utang piutang tidak bisa diganti dengan zikir asmaul husna dan sebagainya. Hubungan dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia, tidak bisa itu dengan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu penting menjaga hubungan ini agar kita tidak menyakiti, melukai orang lain, agar tidak menyulitkan kita di kemudian hari. Dan yang ketiga, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa hubungan sosial kita, hubungan baik harus dijaga dengan baik? Karena yang ketiga, jika kita berdosa lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menghitungnya dari nol kembali dan semua dosanya akan dihapuskan. Sebagaimana kita mendengar kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang seorang pendosa, banyak mabuk dan sebagainya, tapi Allah menghapusnya dengan taubatnya dan kemudian menghitung kebaikan-kebaikannya saja. Sementara jika berhubungan dengan manusia, sudah minta maaf, sudah membuat pernyataan bermaterai, hitam di atas putih, bukan kemudian dari nol lagi, tapi justru ia menjadi catatan, menjadi jejak digital, lalu kemudian menjadi track record yang kemudian terus diwaspadai dan dicurigai, dan siap-siap diungkit-ungkit kembali di masa yang akan datang. Maka hubungan antar manusia harus kita jaga, kita pelihara dengan baik. Tutuplah aib-aib saudara kita, sebagaimana kita terus tidak ingin aib kita dibuka. Dengan menutupi aib-aib saudara kita, semoga Allah menutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Sebut kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita, insya Allah pada saatnya Allah akan membuka kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Dengan berakhlak yang mulia, semoga bukan hanya takwa kepada Allah yang kita pelihara, bukan hanya kemudian diri kita yang terus kita perbaiki, tapi hubungan sosial harus juga kita jaga. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kepada Allah kita menjaga ketakwaan kita, kepada diri terus memperbaiki, dan kepada orang lain berbuat dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.